Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sawarga 02, Ibu Eka Gantung SPDMPD. Yang terhormat Ibu Komite SDN Sawarga 02, Ibu Ima Sudina. Dan yang terhormat Ibu Pemateri, Ibu Syira. Dan yang kami hormati dan kami banggakan orang tua siswa calon siswa-siswi SDN Sawarga 02 yang saya cintai dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bukan saya. Oh, sudah diterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sudah menjadi murid peserta didik di SDN Sawarga 02. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya dan sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sekolah kami ya, yang seperti ini adanya ya ibu bapak. Semoga dengan kehadiran ibu bapak bisa menjadi bisa bermanfaat untuk kita di hari ini maupun di hari yang akan datang. Nah, untuk acara kali ini ibu bapak ingin saya memaparkan dan saya memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Utami, salah satu pengajar di SDN Sawarga 02 yang insya Allah akan membimbing atau menuntun acara demi acara dari awal sampai ke akhir ya. Nah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang kelima ada sambutan dari Ibu Komite, dan yang keenam ada pemaparan materi dari pemateri kita hari ini. Dan setelah itu akan ada umpan balik yang akan disiarkan langsung oleh ibu bapak untuk orang tua, selaku orang tua dan juga ibu bapak guru yang ada di Sawarga 02. Dan yang terakhir kita akan ada sedikit pemaparan mengenai selain pandang gitu ya dari sekolah tercinta kami yaitu SDN Sawarga 02. Nah, untuk mengefektifkan waktu untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Eni Sumarni. Kepada Ibu Eni saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تخفون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nisa ini untuk pembacaan ayat Al-Qur'annya. Semoga apa yang dibacakan bisa menjadi syafaat baginya yang membacakan ataupun kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu bapak sekalian, untuk acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Di
Baik, untuk acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Sawalga 02 kepada Ibu Eka Gantini SPD MPD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Komite SPM Sawalga 2, Ibu Dimas Nadia, yang terhormat Ibu Pemasari Parenting ya, Ibu Sela SPD, yang terhormat Ibu Bapak Guru SDN Sawalga 02, dan yang terhormat Ibu Bapak orang tua siswa baru ya, orang tua siswa baru SDN Sawalga 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya Ibu Bapak, sekarang ini saya adalah kepala sekolah SD Negeri Sawalga 02. Mungkin di sini ada yang sudah kenal, ada yang sudah tahu, tapi sebagian besar mungkin ada yang belum kenal saya. Saya tadi seperti yang dipaparkan oleh Ibu Rizky ya, nama saya Eka Gantini ya. Jadi nanti Ibu Bapak kalau ada apa-apa, ada keinginan tentang sekolah, bisa juga ke Ibu Bapak Guru dan bisa juga langsung kepada saya, kepala sekolahnya di SD Negeri Sawalga 02 ya. Tidak ingin banyak yang ingin saya paparkan di sini. Yang pertama, mari kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hari ini saya melihat Ibu Bapak juga ya, Ibu Bapak semua di sini, guru-guru dan Ibu Komite, Ibu Pemateri juga saya datang ke acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri ya. Tidak lupa salawat serta salam kita sudah hancurkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ibu Bapak, orang tua siswa baru yang saya cintai ya, meski baru pertama bertemu ya, tapi sudah ada rasa kasih di antara kita mungkin ya, karena kita nanti akan jadi partner untuk mendidik putra putri ibu semua. Nah Ibu Bapak, yang ingin saya paparkan di sambutan ini, mungkin Ibu Bapak bingung, naon ya orang dipanggil ke dia gitu ya, dia undang ke sini. Tentunya ada beberapa hal memang yang harus kita bicarakan, kita koordinasikan sebelum kita semua nanti bersama-sama mendidik anak di SD Negeri Sawalga 02. Dan tidak lupa ya, saya juga haturkan terima kasih atas kehadirannya. Artinya dengan hadirnya Ibu Bapak undangan kami ini sudah ada salah satu terlihat kerjasama yang baik antara orang tua dengan pihak sekolah ya. Sebab pada dasarnya pendidikan itu akan tercapai maksimal, akan tercapai dengan benar, dengan baik dan benar saat Bapak mendidikkan anak-anaknya ke sekolah kami, tetapi tetap ada koordinasi, ada kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua siswa ya. Karena di sekolah itu pendidikan anak hanya beberapa jamnya Ibu Bapak nantinya, tapi yang lebih lama itu adanya di rumah. Jadi orang tua itu, terutama ibu itu adalah madrasah untuk anak-anaknya ya. Jadi hari ini saya sengaja menghadirkan pemateri atau seorang ahli ya, ini seorang ahlinya yang nanti akan memberikan pendidikan tentang bagaimana pola asuh, bagaimana mendidik, membimbing, merawat anak di usia sekolah dasar itu dengan baik dan benar ya. Nanti Ibu Sela yang akan menerangkan bagaimana nih pola asuhnya ya. Jadi sebelum nanti anak-anak ini masuk ke sekolah kami, kita sudah menyamakan dulu ya antara pola asuh
asuh yang ada di sekolah dengan di rumah itu tidak boleh ada perbedaan. Kalau anak ada perbedaan pola asuh, nantinya tidak akan menjadi benar. Anak akan kebingungan. Dari kebingungan itu anak akan mencari tahu sendiri mana benar, ya. Sementara anak usia SD atau sekolah dasar itu belum bisa secara pasti gitu ya, belum bisa tahu benar itu mana, salah itu mana. Nanti mereka berjalan dalam kalau diibaratkan dengan warna, yaitu ya warna hitam dan putih itu anak-anak tidak akan bisa membedakan. Akhirnya dia akan berjalan di warna yang abu-abu. Itu tidak kami inginkan dari pihak sekolah. Pasti ibu bapak juga sama ya, tidak menginginkan anaknya nanti berjalan di jalan di jalan yang salah bukan, di jalan yang benar bukan, abu-abu ya. Nah, untuk menghindari hal-hal semacam itu, maka hari ini ya, sebelum anak ibu bapak masuk mengikuti pendidikan di SD Negeri Sawalega 02, kami mengundang dulu ibu bapak untuk menyamakan pola asuh antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Nah, itu mungkin hanya itu ya. Dan nanti juga ibu bapak di sini akan kami perkenalkan dengan program-program di sekolah kami. Nanti mungkin itu di akhir ya, setelah ibu bapak mendapatkan ilmu tentang parenting. Ya, parenting itu adalah ilmu tentang bagaimana cara mendidik, mengasuh anak dengan baik dan benar. Saya yakin di sini ibu bapak semua sudah pintar-pintar ya mengasuh anak, mendidik anak, tetapi tidak ada salahnya kalau hari ini ditambah lagi ilmunya oleh ahlinya ya. Betul tidak ibu-ibu, bapak-bapak? Setuju tidak? Iya, alhamdulillah kalau setuju ya. Ini nanti akan lebih memperkuat ilmu-ilmu yang sudah ibu bapak miliki selama ini dalam pola asuh anak ya. Ditambah lagi dengan ini pakar psikolognya ya. Jadi ibu bapak nanti akan lebih memahami, kalau ada yang misalnya ada kesalahan kita dalam pola asuh, iya ya sama ini orang teh dia sama ini orang teh gitu ngasuh teh ternyata lepat gitu ya. Nah, ini sekarang kita bagaimana nih menurut ahli ya, kebenarannya seperti apa, membimbing dan mendidik anak itu sekaligus nanti jadi akan ada kesamaan antara pola asuh di sekolah dengan pola asuh di rumah. Kalau ibu-ibu sudah setuju, kalau ibu-ibu sudah mau menerima ilmunya, saya ucapkan terima kasih. Dan mungkin sambutan dari saya hanya sampai di situ. Dan saya berharap saat nanti Ibu Sela memaparkan bagaimana pola asuh anak, silahkan disimak dengan baik dan benar ya, biar nanti kita tahu apa yang sudah kita lakukan selama ini teh hasil nulisna atau hasil tepatnya ya. Seperti itu ya ibu bapak. Sepertinya cukup ya untuk sambutan saya hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah untuk sambutannya, dan untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari Ibu Komite kepada Ibu Setia Sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Guru beserta Bapak Guru, dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang telah datang menghadiri acara pertemuan ini. Perkenalkan dulu ya, saya mungkin yang sebagian sudah kenal, saya mau bukan sengaja ya, bukan sengaja di sekolah ini, tapi saya kenal adalah jembatan antara orang tua dan guru. Saya ini sebagai ketua komite sekolah, tinggal
tinggal di Cibiru udah tahu ya Bu. Nah itu. Jadi kalau kenapa saya ada di sini? Karena saya sudah lama menjadi yang ketua komite. Jadi Ibu jangan ragu kalau ketemu saya atau misalkan Ibu minta mungkin saya di sini. Nah itu adalah bagiannya dari sekolah Sawah Muda 2. Nah kalau yang dari TK Salsabila mungkin sudah kenal ya. Kalau dari TK Salsabila jadi kalau anaknya datang ke sini ketemu lagi dengan sini orang tua dengan saya ya. Tuh sering banget. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih ibu-ibu yang telah sudi mendaftarkan sekolahnya ke SD Sawah Muda 2. Meskipun kesekolahan saya sudah tahu bahwa di sekolah itu banyak saingan. Ada yang SD menawarkan gini-gini, tapi ibu-ibu bersikeras mau menyekolahkan ke sini meskipun saingan kita banyak ya. Nah, untuk itu ibu-ibu silakan ibu-ibu jalin persaudaraan sekolah Sawah Muda 2. Wah, mudah-mudahan sekolah Sawah Muda 2 lebih besar lagi ya. Kita sudah lihat semenjak saya sekolah anak saya di sini sampai keluar sampai hari ini perkembangannya jauh lebih pesat lagi dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi ibu sudah tahu bahwa saya yang menjembatani sekolah di sini. Mungkin nanti saya bisa komen ibu-ibu yang berkumpul. Nanti saya bisa komen ibu kepala sekolah juga sama ya. Jadi saya mau bukan pengajar tapi saya jembatan antara orang tua dan guru. Gitu aja ya Bu ya. Nah, rupanya sambutan saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Komite SDN Sawah Muda 2 untuk sambutannya. Nah, alhamdulillah ya ibu-ibu dari acara pembukaan sampai ke sambutan sudah selesai. Pada acara akan selesai ya. Nah, sampai acara lebat karena materi tersebut sebutnya dicampur bahasa tersebut. Ibu ngertos karena bahasa Sunda, bahasa Insya Allahnya. Nah, sampai acara lebat karena materi sebelum kita masuk ke materi kan otak kita harus refresh dulu ya Bu ya, harus kosong dulu gitu ya. Boleh aku kita ice breaking dulu boleh Bu? Boleh. Nanti kalau udah tahu kan nama saya Bu? Siapa? Bu Rizky ya. Ini Bu namanya kayak laki-laki gitu tapi tandanya perempuan ya. Ya, untuk ice breakingnya nanti kalau misalkan Rizky aja ya, Bu Rizky atau Bu Rizky aja ya Bu ya. Kalau misalkan nanti Bu Rizky bilang buka mulut tertawa satu kali mah tuh nah gitu coba ya. Buka mulut tertawa satu kali gua tuh New York buka mulut terus ini kan atas wah terus ya buka mulut tertawa satu kali buka mulut tertawa dua kali. Tahu lagi ya Bu ya. Buka mulut tertawa tiga kali. Buka mulut tertawa tiada suara. Katanya suara asa lagi ya Ibu. Tapi yang semangat tuh ibu-ibunya supaya suka ngupingkan materinya biasa semangat oke. Siap Ibu? Siap. Buka mulut tertawa satu kali. Buka mulut tertawa dua kali. Buka mulut tertawa tiga kali. Buka mulut tertawa tiada suara. Nah, alhamdulillah tepuk tangan untuk buat ibu-ibu semua. Ini mungkin sedikit ya untuk refresh otak kita sebelum kita menerima materi dari pemateri hari ini yaitu Ibu Syara Santi Jasmine Kirang SPD ya menyampaikan materi. Ibu teh jabat ibu, kayak ibu tanya padahal mah ini teh anak saya, anak ibu ya. Tapi kalau di sini jadi ibu salah, satu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Terima kasih atas kesempatannya kepada BK dan SDN 2 Sawah Muda ya sudah mengundang saya sehingga hari ini saya bisa bertemu dengan
Bapak Ibu orang tua hebat luar biasa yang sudah menyempatkan waktu untuk membahas mengenai perkembangan anaknya. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya Sheila, praktisi pendidikan. Saya belum punya anak, kan belum. Tapi hari ini, iya masih single. Tapi hari ini saya membahas parenting. Betul tadi ya kata Bu Rizky bahwa pengalaman menjadi orang tua itu pasti sangat sulit. Makanya hari ini kita bakal bicara bersama-sama. Saya akan menyediakan teori yang sudah saya pelajari mengenai bagaimana cara mendidik. Nah, teori ini harapannya bisa membantu ibu dan bapak dalam mendidik anak di rumah. Jadi bapak dan ibu punya pengalaman, saya punya teorinya, jadi kita bisa belajar bersama. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang menurut saya sangat penting dan sangat mendasar, khususnya ketika membahas mengenai anak berusia 7 tahun. Bapak Ibu, anaknya ada kan pas 1 SD itu usia 7 tahun kan ya? Betul. Kita akan belajar itu. Keterampilannya itu adalah keterampilan mengatur diri. Pernah dengar Bapak Ibu keterampilan mengatur diri? Keterampilan mengatur diri. Jadi ternyata mengatur diri itu bukan sekedar bukan sekedar sesuatu yang datang begitu aja, tapi merupakan sesuatu hal yang dipelajari. Nah, sebelum mulai barangkali ibu dan bapak ada yang mau bercerita dulu, apakah sekarang anaknya yang berusia 7 tahun sudah bisa mengatur diri sendiri dengan baik, sudah bisa rapi di kamar, mandi sendiri dan sebagainya. Alhamdulillah, ada yang mau cerita? Ibu mungkin? Boleh Ibu? Pakai diksi. Boleh ikut disebutin nama. Cerita. Raipan ya. Jadi teman dunia. Ibu-ibu yang lain ada yang mau cerita juga? Gimana anaknya di rumah? Sudah sampai mana mengatur dirinya? Sudah bisa bangun sendiri kah? Ibu. Ada lagi? Ada lagi Ibu? Ibu sebelahnya? Enggak ada. Oke, jadi saya lihat ibu-ibu mengangguk ya dan bergumam gitu, ya udah bisa gitu. Jadi itu bagus ya. Usia 7 tahun itu memang usia peralihan ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika anak Bapak dan Ibu masuk ke SD, dia akan mulai mengenal situasi sosial, mengenal pertemanan, tapi juga di sisi lain anak Bapak dan Ibu ini masih sangat bergantung kepada orang tuanya. Ini masa-masa yang perlu dinikmati sebetulnya, karena nanti ketika masuk ke masa remaja, ketika anak Bapak dan Ibu SMP, dia sudah mulai tidak mau dekat-dekat sama orang tuanya. Jadi ini masa penting, masa baik untuk mengajarkan cara mengatur. Kita next. Nah, apa sih keterampilan mengatur diri? Mengatur diri itu adalah kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku diri sendiri. Nah, sebelum membahas anak-anak ini, kalau Bapak dan Ibu merasanya gimana? Sudahkah Bapak dan Ibu bisa mengatur pikiran, emosi, dan perilaku diri sendiri? Sama ya Bapak Ibu, kita belajar ya setiap harinya untuk bisa melakukan. Keterampilan mengatur diri ini bisa kita bilang sebagai kunci kesuksesan. Bisa kita bilang sebagai kunci kesuksesan di setiap bidang, ya kan? Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau anak mau sukses di sekolah, dia harus bisa mengatur pikiran, perilaku, dan perasaannya kan, termasuk mengatur kemawasannya, dia bisa mengatur
Sehingga keterampilan mengatur diri ini adalah keterampilan yang sangat mendasar dan sangat penting untuk dipahami. Begitu. Ya, ini akan sangat berpengaruh ke seluruh area perkembangan anak. Jika di usia 7 tahun anak tidak mendapatkan keterampilan mengatur diri dengan baik, ini akan berdampak kepada proses-proses perkembangan berikutnya. Ibu-ibu pernah nggak dengar kasus perundungan di sekolah? Bullying itu terjadi karena anak tidak memiliki kemampuan untuk mengatur emosinya dengan baik. Sehingga ketika dia tidak suka kepada temannya, ketika dia ingin mendapatkan sesuatu dari temannya, dia melakukan segala cara, dia sampai melukai temannya gitu. Itu semua mulai dari keterampilan tidak mampu mengatur diri dengan baik. Nah, jadi kenapa usia 7 tahun seperti tadi yang saya bilang adalah masa-masa yang penting untuk mengembangkan keterampilan ini? Karena di masa 7 tahun ini anak mulai belajar. Ada perpindahan yang tadinya dia selalu dikontrol sama orang tua, kemudian akan mulai berusaha mengontrol diri sendiri. Nah, sehingga ini tahapan yang penting bagi bapak dan ibu untuk membantu anak menentukan standar-standar. Kayak mana yang baik, mana yang benar, mana yang seharusnya. Secara hasil penelitiannya anak usia 7 tahun itu tidurnya sekitar ya 9-10 jam ya Bapak Ibu. Karena dia butuh istirahat yang cukup supaya punya tenaga lebih untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan memang di usia 7 tahun wajar kalau anak bapak dan ibu sangat suka beraktivitas di luar, main gitu. Itu sewajarnya ya. Jangan dimarahin gitu. Itu perkembangan yang sehat gitu. Justru akan sangat berbahaya jika anak terlalu banyak berdiam diri di rumah, tidak beraktivitas fisik, main HP terus gitu. Nah, itu bisa menghambat tumbuh kembang fisiknya. Nah, kemudian waktu belajar, waktu mengerjakan tugas ya. Anak usia 7 tahun belum punya kemampuan untuk aku harus ngerjain tugas, jadi ngerjain tugas dulu baru main, itu belum bisa ya. Jadi bapak dan ibu harus mengatur kapan anak akan mengerjakan tugas. Setelah tugas selesai baru diperbolehkan untuk main. Termasuk sangat wajar jika bapak ibu mengatur jam main HP anak. Di sini mengatur jam main HP anak, bapak ibu susah ya tapi ya, susah ya. Iya, tapi harus bisa betul. Saya ingat kata-kata dosen saya di kelas parenting, beliau mengatakan bahwa lebih baik bapak dan ibu sebagai orang tua bersusah payah sekarang ketika anak masih kecil meskipun anaknya marah, gak suka dan sebagainya gitu, daripada nanti ketika sudah dewasa anak tidak terbiasa teratur sehingga dia banyak lalai dalam segala aspek gitu ya. Jadi itu memang luar biasa usaha kerasnya bapak ibu untuk mengatur jam main HP anak, tapi itu penting. Karena ketika anak tidak diajarkan untuk mengatur waktu main HP-nya sejak dini, sejak usia 7 tahun, dia akan kesulitan untuk fokus, khususnya dalam hal belajar. Kalau nggak fokus belajar, nanti gimana prestasinya? Itu kan akan jadi masalah. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mengajarkan keterampilan untuk mengatur emosi. Kalau bapak dan ibu selama ini mengatur emosi sendiri seperti apa? Misalkan ada hal menjengkelkan, gimana? Ibu diam aja. Kalau ibu gimana? Ada hal menjengkelkan, biasanya gimana? Apa? Bermain. Apa? Jadi coba mengalihkan gitu ya. Yang lain gimana? Misalkan ada sesuatu hal yang penasaran atau bikin sedih gitu. Biasanya bapak dan ibu ngelakuin. Ya, keterampilan mengatur emosi itu ada 2 tahapan utama. Yang pertama itu adalah mengenali emosi yang kita rasakan. Jadi bapak dan ibu sebagai orang tua perlu mengajarkan anak untuk menamai emosi yang dia rasakan. Misalkan ada anak dia mainannya direbut sama adiknya. Nah, bapak dan ibu perlu membantu anak mengidentifikasi apa perasaannya saat itu. Apa yang kamu rasakan? Pasti
sedih, satu lagi takut ya. Takut, sedih, senang, marah, dan benci. Nah, ketika bapak dan ibu melihat anak ini kayaknya lagi dalam situasi emosi apa, nah coba bantu namai, tanya apa yang kamu rasakan. Nah, kemampuan regulasi emosi ini memang akan sulit jika kita sendiri tidak terbiasa menamai emosi. Bapak dan ibu terbiasa menamai emosi yang dirasakan tidak? Tidak? Emang sulit ya. Prakteknya bisa dari diri sendiri dulu. Ketika ada situasi tertentu, coba dipikirkan, duh ini kenapa ya tiba-tiba jantung berdegup kencang, kayak pengen pukul orang tuh kayaknya marah ya. Nah, jadi dinamai dulu. Oh marah, oh saya lagi marah. Itu ya. Pertama mengidentifikasi, mengenali, menamai emosi yang kita rasakan. Nah, langkah kedua, kemudian menentukan. Kita sekarang sedang merasakan emosi tertentu. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apa langkah yang akan kita ambil untuk meredakan emosi yang membuat kita tidak nyaman ini? Apakah kita akan melukai orang? Apakah kita akan diam? Apakah kita akan menarik nafas dan tenang terlebih dahulu? Langkah kedua ini prinsipnya adalah secara sehat kita mengekspresikan emosi dengan cara yang tidak melukai diri sendiri dan melukai orang. Misalkan bapak ibu marah nih, anaknya gak nurut, marah kan? Kira-kira tindakan apa yang diambil? Ya, itu juga bagian dari mengatur emosi. Apakah ketika memilih mencubit atau bahkan jadi apa ya, mengatakan sesuatu kepada anak, apakah itu akan melukai anak atau tidak? Atau misalkan ketika bapak dan ibu memilih untuk diam, gak bilang, itu apakah baik untuk bapak dan ibu atau tidak? Jadi itu ya indikatornya atau ukurannya hanya dua, apakah itu melukai diri sendiri dan apakah itu melukai orang lain. Kalau itu tidak melukai diri sendiri dan tidak melukai orang lain, maka dapat dilakukan. Itu juga yang perlu diajarkan pada anak ya. Jadi pertama tadi bantu anak mengenali emosi apa yang dia rasakan, kemudian bantu anak memilih tindakan yang sesuai untuk mengekspresikan emosinya. Misalnya anak digangguin sama orang lain terus dia marah, terus nanti anak bapak dan ibu pukul orang itu kira-kira tindakan yang sesuai tidak? Tidak. Memukul itu tindakan yang tidak sesuai karena dapat melukai diri sendiri dan orang lain. Jadi tindakan semacam itu sebaiknya tidak didukung, karena jika terus didukung anak akan belajar bahwa melukai orang lain itu adalah cara yang wajar untuk mengekspresikan emosi. Nanti di masa depan anak berkemungkinan menjadi pelaku kekerasan. Gitu menghindari ya. Oke, itu tadi yang emosi. Selanjutnya yang ketiga, menetapkan batasan yang jelas. Yang kita bahas tadi soal main HP dan sebagainya, soal jam main, jam belajar, jam pulang dan sebagainya. Memang anak tuh masih memerlukan aturan-aturan itu dari bapak dan ibu. Belum tepat jika bapak ibu mulai membebaskan anak, itu belum tepat di usia ini ya. Anak masih sangat butuh standar penentuan mana baik benar, buruk salah, itu masih sangat butuh. Jadi pastikan bapak dan ibu menetapkan batasan yang jelas. Dan pastikan ketika menetapkan batasan, bapak dan ibu konsisten terhadap batasan tersebut. Misalkan hari ini jangan, besoknya jangan, tiba-tiba besoknya lagi jadi boleh. Nanti anak bingung, nanti anak berpikir bahwa oh orang tuaku gak konsisten. Ternyata dengan aku merengek dan sebagainya, orang tuaku bisa luluh. Gitu. Benar tadi. Nah, itu yang akan membuat anak akan terus-menerus justru jadi tantrum ya Bapak Ibu. Ketika ada keinginannya tidak terpenuhi, ketika dia melanggar batasan misalkan, tapi Bapak dan Ibu akhirnya luluh, yang terjadi nanti anak akan terus tantrum. Ya, itu karena jadi semacam penguatan perilaku pada tantrumnya itu sendiri Bapak Ibu. Jadi lagi-lagi tadi ya, memang sulit betul ya Bapak Ibu untuk tegas atau disiplin terhadap anak. Tapi kalau nggak sekarang kapan lagi? Sebelum akhirnya nanti anak sudah merasa tidak memerlukan Bapak dan Ibu. Lanjut. Nomor 4, memberikan contoh perilaku yang baik.
Menurut Bapak dan Ibu, anak itu mendengarkan perkataan Bapak dan Ibu atau melihat perilaku Bapak dan Ibu? Jadi kalau Bapak dan Ibu heran, kenapa ya anak saya main HP terus? Dikasih tahu gak mau, jangan-jangan. Jangan. Kalau melihat anak, kenapa ya anak kalau marah-marah lempar-lempar barang gitu ya, sampai melukai orang lain, jangan-jangan. Jangan-jangan, coba jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan dia belajar itu dari orang di sekitarnya. Anak adalah pembelajar yang hebat, apalagi dengan cara meniru dari perilaku. Dan anak melihat orang tua itu sebagai sumber nilai, sebagai pencontohan gitu ya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh bapak dan ibu itu akan juga dilakukan oleh anak. Misalkan bapak dan ibu bingung, kenapa ya anak itu gak deket, kenapa anak gak bisa cerita, kenapa anak gak leluasa. Mungkin karena sama ini juga sikap yang ditampilkan oleh bapak dan ibu. Kenapa anak belum bisa mengatur diri dengan baik, kenapa anak tidak disiplin gitu. Dan itu juga yang sama ini anak pelajari. Sehingga lagi-lagi sering sekali ya bapak ibu dan orang tua itu gitu, memberikan contoh perilaku yang baik, karena sebetulnya orang tua lah sumber belajar anak, lingkungan adalah sumber belajar anak. Makanya sangat bijaksana jika bapak dan ibu menjauhkan anak-anaknya dari lingkungan yang tidak sehat, karena anak akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, termasuk juga lingkungan pertemanan. Nah, kemudian yang terakhir, kelima adalah memberikan penguatan positif. Siapa di sini yang suka memuji anaknya ketika melakukan hal-hal baik? Gimana memujinya? Gimana? Anak hari ini anak bayangkan hari ini anak bapak dan ibu bisa bangun tepat waktu tanpa dibangunkan. Bangun sendiri. Kira-kira apa pujiannya? Ada yang mau coba bapak ibu? Ada yang mau coba? Gimana ibu yang di sini? Gimana ibu yang di sini? Kalau misalkan hari ini ternyata dia berhasil bangun sendiri, ibu mau memujinya seperti apa? Belum kebayang ya bu, karena gak pernah ya anaknya. Di situasi itu pertama tadi ya formulanya, coba kita fokus pada tindakannya. Tindakannya apa? Bangun tidur sendiri ya, bangun tepat waktu. Jadi pujiannya bisa, hebat ya udah bisa bangun tanpa dibangunin sama ibu, berarti kamu udah disiplin, udah bisa sholat subuh secara mandiri ya. Jadi fokus ke perilaku, oke? Udah, next. Udah bapak ibu, materinya udah selesai. Selanjutnya kalau ada yang mau tanya jawab boleh. Kalau ada yang mau mempersiapkan pertanyaan dulu boleh. Jadi saya yang nanya duluan gitu bapak ibu, sama bapak ibu menyiapkan pertanyaan. Mau bapak dan ibu dulu atau saya dulu yang nanya? Bapak ibu dulu atau saya dulu yang nanya ke bapak ibu? Saya dulu aja? Saya dulu aja ya, oke. Kita praktik ya bapak ibu. Kita coba praktik regulasi emosi. Ini ada kasusnya. Coba bapak dan ibu bayangkan situasi ini. Misalkan bapak dan ibu punya anak bernama Andi. Andi, anak berusia 8 tahun, sedang asyik bermain dengan mobil-mobilan kesayangannya di ruang keluarga. Tiba-tiba adiknya Budi yang berusia 5 tahun datang dan tanpa izin mengambil salah satu mobil Andi. Andi langsung merasa marah, wajahnya memerah, alisnya berkerut dan tangannya mengepal. Andi berteriak pada Budi, "Kembalikan mobilku, itu punyaku." Budi pun ketakutan dan mulai menangis. Nah, bapak dan ibu, kalau di situasi, pernah nggak ada di situasi seperti ini? Pernah ya? Mungkin sering ya kalau yang ada adik kakak ya gitu. Nah, kalau kita coba menerapkan keterampilan mengatur emosi, kira-kira langkah pertama yang perlu dilakukan apa?
dari Bu Elis ya. Kata Bu Elis, langkah pertama yang perlu dilakuin adalah bilang ke anaknya, bilang ke kakaknya, jangan marah-marah ke adiknya. Bapak dan Ibu ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Sesuai ibu, sesuai pengalaman. Bapak mungkin bapak di belakang tuh. Boleh bapak juga so. Ada pengalaman ya, Pak? Jaraknya dekat gitu ya sama paling saya mah ingetin dulu katanya, misalkan tenangin dulu gitu. Tenangin dulu, terus adiknya kasih tahu kalau mau punya mainan emosi gitu. Oke, terima kasih Ibu Tati. Ya. Ibu-ibu lagi ada jawaban lain? Ibu yang lain? Tadi jawaban dari Bu Santi adalah ditenangin dulu kakaknya, terus nanti kasih tahu ke adiknya kalau mau ngambil mainan jangan merebut. Gimana ibu-ibu yang lain dan bapak-bapak dari pengalamannya? Sama jawabannya atau ada yang beda? Sama? Ya, jadi betul ya bahwa langkah pertama itu adalah menenangkan anak. Tapi menenangkan anaknya seperti apa? Kalau kita mau membantu anak untuk mengatur atau melatih anak agar mampu mengatur emosinya, maka langkah pertama yang dilakukan adalah membantu anak menamai perasaannya. Ya. Kalau dari sini kan Andi tidak bilang bahwa dia marah ya, tapi dia langsung merebut lagi mainan mobilnya itu dari adiknya, ya, dari Budi. Sehingga di situasi ini Bapak dan Ibu bisa membantu anak untuk tenang, lalu tanyakan, apa perasaan kamu? Kamu marah ya? Kamu nampak marah? Kamu nampak sangat kesal kepada adik kamu. Begitupun ke adiknya, bisa bilang, kamu nampak sangat sedih ya? Karena gak bisa main itu. Nah, setelah sudah menamai emosi, baru kita lanjut ke tindakan berikutnya yang tadi ya, gitu. Menjelaskan bahwa ketika kita marah, jangan sampai yang tadi ya, jangan sampai melukai. Begitupun ketika kita meminjam sesuatu, jangan sampai kita langsung merebut barang orang lain, tapi harus izin. Selalu dimulai dari membantu anak menamai emosi. Nah, dengan menamai emosi seperti ini, anak akan merasa diperhatikan dan didengarkan. Ini akan meningkatkan ikatan dan kepercayaan anak kepada bapak dan ibu. Kalau kita langsung marahin kakaknya, gimana coba perasaan kakaknya? Sakit hati ya, kakaknya sedih karena nanti kakaknya akan berpikir bahwa ih, si mama mah cuma peduli sama si Ade. Itu sering sekali terjadi ya, gitu. Jadi memang sangat perlu hati-hati, apalagi kalau sudah perseteruan atau perkelahian antar saudara ya. Salah respon sedikit nanti anak bisa merasa tidak disayang. Gitu. Oke, aman ya Bapak Ibu yang regulasi emosi. Selanjutnya, sekarang praktik memuji anak. Ya. Ada yang mau coba? Kondisinya kayak gini. Kondisi yang kedua dulu deh. Anak menyelesaikan tugas sekolahnya tepat waktu. Kira-kira pujiannya kayak gimana? Pujian apa yang bisa diberikan ke anak? Ingat, pujiannya perlu langsung spesifik ke tindakannya apa. Jangan terlalu umum, tapi memuji perilakunya. Ada yang mau coba? Ibu yang itu? Ibu mau coba? Kalau anaknya bisa menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu, ibu memujinya seperti apa? Wah, Dede pinter ya. Kalau yang lain, kalau anaknya, terima kasih Ibu. Yang lain, kalau anaknya berhasil menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu, seperti apa responnya? Pujiannya. Wah, Dede rajin, wah Dede
Pujiannya apa? Ada yang mau coba? Ibu? Anak berhasil merapikan kamar tanpa diminta. Kira-kira pujian apa yang diberikan kepada anak? Kita fokus ke perilakunya. Saya bersepakat. Ada yang mau coba ibu-ibu sebelah sini? Ibu-ibu yang di belakang boleh ibu? Boleh ibu? Kira-kira kalau anak yang berhasil membereskan kamar tanpa diminta, ibu akan memuji apa? Oke, itu ya, itu spesifik ya. Terima kasih ibu, tepuk tangan buat ibu siapa? Jadi ya. Nah itu udah mulai ke perilakunya ya. Wah hebat, anak ibu sudah bisa membantu ibu. Jadi nanti anaknya akan senang dibantu, karena tiap membantu pasti bakal dipuji. Ibu pengen kan dibantu sama anaknya? Jadi memujinya harus tepat ya. Oke, yang terakhir. Anak bersedia meminjamkan mainannya pada adik. Kira-kira dipujinya kayak gimana? Apa pujian yang akan menguatkan perilaku ini? Ada yang mau coba? Oh ini. Oke, ibu namanya siapa? Ibu Emi. Gimana ibu Emi pujiannya? Betul, keren, makasih ibu Emi, tepuk tangan. Ya, tadi ya, hebat ya, kakak udah bisa berbagi sama adik ya, sehingga dia akan tahu itu perbuatan yang benar dan menguatkan perilaku itu. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai sesi praktiknya, sudah selesai saya bertanya kepada Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mau bertanya boleh kita diskusikan bersama. Nah mungkin boleh ada yang mau disampaikan ke Sheila atau misalkan ibu kepala atau misalkan ibu komite untuk berbagi ininya pengalamannya gitu ya, bagaimana ibu kalau misalkan kita kan sebagai ibu harus mengurus anak gitu, tapi disibukkan untuk bekerja gitu, dan kebanyakan kita juga di luar gitu, nggak sempat untuk mengurus anak gitu, bagaimana? Atau misalkan dari ibu-ibunya mau berbagi pengalaman, boleh ada? Dari ibu-ibu atau bapak-bapaknya yang di belakang boleh. Dari sibuknya bekerja, tapi menurut saya alhamdulillah sudah bisa mendidik, sudah bisa mengasuh anak dengan baik misalkan. Boleh atau ibu-ibu mau menyampaikan ininya pengalamannya? Oh, banyak deh ibu. Kan di sini ibu-ibu pasti sibuk bekerja ya ibu-ibu ya, kebanyakan gitu ya, pasti sibuk bekerja gitu. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau sharing-sharing ilmunya? Cung anu damel. Ada dalam lama, mana Di ibu? damel mana anu di damel. Ibu-ibu bukan hanya ibu rumah tangga ya, tapi kerja di luar juga cung. Oh iya, Tanya. Wah, di absen gitu ya. Sangat Karena kecil. saya asa bohong. Tidak ada ibu. Tidak ada, cukup. Boleh ibu mau menyampaikan sharing pengalamannya boleh. Ibu-ibu ya, terima kasih ya Neng udah dikasih waktu. Dari data anak itu ada loh ibu-ibu yang kerja ya. Ada banyak bu, tapi banyak. langsung karena alim sharing kira mah ya. Jadi gini ya, ibu-ibu kebetulan saya itu adalah seorang ibu rumah tangga yang juga punya pekerjaan di luar ya, seperti sekarang. Dulu saya mengajar, sekarang saya sudah jadi kepala sekolah di sini. Alhamdulillah ya, karena dari kecil saya sudah membiasakan anak itu meskipun ibunya bekerja, tetapi mereka tetap harus terbiasa dengan pola hidup yang baik dan benar ya. Dari kecil saya sudah membiasakan anak-anak itu bisa mengerjakan pekerjaan, terutama ya mengurus dirinya sendiri ya. Jadi dari kecil, pada saat anak-anak kecil di rumah saya tidak menyediakan pembantu rumah tangga ya. Jadi justru yang saat anak-anak saya sudah dewasa, mereka sudah keluar dari rumah, baru saya di rumah ada yang membantu saya. Jadi bukan membantu anak-anak saya gitu ya.
Jadi sejak kecil itu kalau anak-anak masuk pagi jam 7, pas adzan subuh mereka sudah saya bangunkan. Ya. Jadi memang ada rasa kasihan ya, apalagi anak masih TK ya. Tapi kalau ibu-ibu merasa kasihan di saat anak kecil seperti tadi dikatakan oleh Ibu Sheila juga ya, maka nanti kita akan memetik hasil yang kurang bagus dari anak kita ya. Jadi saya anak yang pertama ya, ini anak saya yang pertama, dari kecil saya sudah membiasakan dia mengurus dirinya sendiri. Sejak SD sudah menyetrika seragam sendiri ya. Walaupun bari nangis, kumaha ieu teh hese da rempel ya. Hese pisan, tapi saya biarkan dia berangkat ke sekolah dengan baju karijut ya, baju kerejut buatan hasil karya dia nyetrika apa? Nanti juga akan bisa sendiri. Tempat tidur juga sama ya. Saat mereka bangun, mereka tidak saya biasakan diberesan ku ibuna ya. Tapi biarkan, atuh ibu gimana hese mantap ya teh sepret teh ya, sampai bercucuran air mata keringatnya banyak, dibiarkan. Dan itu terjadi bukan hanya satu kali, bukan hanya satu hari, terus berlanjut seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Sheila ya, harus konsisten saat kita mengasuh mendidik anak. Dan saya saat anak usia sekolah baik TK maupun SD belum pernah saya menenteng tas anak ke sekolah. Saat saya sesekali bisa mengantarkan anak ke sekolah, saya biarkan anak menenteng tasnya sendiri. Saat dia masuk sekolah, saya pergi. Ya, tidak pernah saya nungguan. Ya, ada anak saya yang pertama, ogonya luar biasa. Anak saya yang pertama itu ogo. Kalau kesiangan dia bukannya cepat-cepat mau bersiap-siap, tapi malah nangis terus di kamar mandi, nangis terus ya. Di sana saya tidak pernah membantu dia mandi, dan saya juga tidak pernah membantu dia beres-beres bajunya. Atau gimana ini udah kesiangan aja mau upacara? Ya silakan nangis saja. Kalau memang menurut kamu solusinya nangis, silakan nangis di kamar mandi. Sampai dia itu merasa, oh lamun nangis teh geuning urang teh kasianan lebih parah ya. Kesiangan ke sekolahnya lebih lama ke sekolah saya jabat kudu nyisrika heula baju segala macam gitu ya. Akhirnya dia berpikir, oh bangun saya harus pagi. Oh saya kalau kesiangan ketiduran ya, yang namanya manusia pasti ada lupanya. Jadi saya nggak usah nangis lagi, karena kalau ditambah nangis waktu saya lebih panjang, kesiangan saya lebih lama ya. Dan pada saat anak saya menangis pas masuk ke sekolah, malu gitu ya, malu tidak ingin masuk ke sekolah sendiri, harus diantar. Saya hanya antar sampai di depannya saja, dia nangis calawak, wah biarkan saja, nanti sama gurunya dia ambil gitu ya. Jadi dengan seperti itu akhirnya anak saya terbiasa. Dan perjalanan SD-nya seperti itu. Akhirnya sampai perjalanan SMP-nya dia sudah saya kasih mondok. Ya. Karena saya melihat perkembangan anak saya ini, kalau dibiarkan dia bersama saya terus, kemandiriannya akan kurang. Dia juga tidak suka bergaul dulunya ya. Jadi dia diam, kalau ada yang nanya baru bicara ya. Kalau nggak ada. Nah, akhirnya saya harus membiasakan dia itu bergaul. Dan kalau pergaulan dia hanya sebatas di sekolah sebentar, itu nantinya akan kurang gitu menurut saya. Saya kasih mondok, dia dibawa ke pesantren ya, dibawa ke pesantren ya dengan teteh ya. Jadi pesantren ke Darul Arkom Garut ya. Di sana hari pertama, hari kedua nangisnya luar biasa ya. Nangis terus sampai saya ikut mondok dulu. Nggak apa-apa Bu. Jadi nanti juga ibu-ibu waktu FPLS nggak apa-apa, beberapa hari itu silakan saja ya. Ikut dulu dengan anak yang nangis. Tapi sambil diberi pengertian. Itu hanya terjadi 3 hari. Setelah saya kasih pengertian. Memang saya ikut pesantren. Tapi akhirnya dia lepas. Dan alhamdulillah saat anak
saya melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ke tingkat yang lebih tinggi lagi, semakin terlihat kemandiriannya. Karena apa? Di awal saya seperti raja tega, Bu, ya. Banyak yang bilang, "Cing, anu tong tega-tega teuing." Neneknya apalagi ya. Geus we amungeun mondok mah bawa lagi sekolah biasa tidak. Karena ini apa? Saya melihat perkembangan anak saya, kalau dibiarkan tanpa pesantren, misalnya ya, pergaulannya hanya sebatas dari jam 7 sampai jam 12 siang dengan teman-temannya, dia tetap tidak akan bisa bergaul. Akhirnya saya pondokkan dan alhamdulillah ada hasilnya ya. Anak saya bisa mandiri walaupun perempuan. Anak saya saat berkeluh kesah pun misalnya ya, ada hal baru sampai saat ini sama tetap masih ada seperti itu. Dia adaptasi, kurang bisa beradaptasi, berkeluh kesah ke saya sampai dia nangis-nangis. "Bu, aku tuh bosan, aku nggak bisa, aku tuh bisa." Waktu pertama kali kerja juga sama ya, aku tidak bisa, aku takut stres, melihat laptop aku pengen utah-utahkan di nu eta. Ibu begitu ya, saya seperti itu kan, utahkan di nu laptop benar-benar. Gitu ya, ibu selalu, saya selalu seperti itu. Dan pada akhirnya dia, "Geuning induk urang teh teu ngabela, sakitu urang." Saya sudah berbicara sebagaimana kesannya supaya ibu saya empati, supaya ibu saya haru, gitu ya. Tapi saya tidak seperti itu. Sok utah dirinya di hadapan laptop, tidak masalah, gitu. Akhirnya sekarang apa, dia sudah bekerja di Surabaya, jauh dari saya, tapi alhamdulillah mandiri, ya. Begitupun anak yang kedua, itu anak kedua apalagi anak laki-laki. Setelah mencontoh kakaknya yang sudah mandiri, akhirnya kan saya itu tidak terlalu berat mendidik anak yang kedua untuk mandiri, karena yang sudah melihat contoh yang pertama, ya, saya sudah melatih anak saya yang pertama mandiri. Anak saya yang kedua TK di Salsabila tidak pernah saya antar, dia ngayuh sepeda sendiri. Ke Salsabila ngayuh sepeda sendiri. Saya ke sekolah bisa dihitung sekolah anak saya, paling kalau ada rapat orang tua itu TK, Bu, bukan SD. Dan saat ada pentas seni di sana saya bercucuran air mata, Bu, lihat anak saya, wah, bisa joget, bisa tari ya, tari. Ingat, saya masih sekarang saya ingat tarinya, tari yang pakai kuda itu, Bu, kuda lumping gitu ya. Di sana saya bercucuran, ini anak yang tidak pernah saya angkat, gitu ya. Dan sekolahnya yang sekolah SD-nya, karena saya juga memang sibuk, saya titipkan di SDIT di sana. Dan pembelajaran tambahannya ya, karena saya berpikir anak saya memang nantinya harus masuk, alhamdulillah yang kedua itu terus di SMP-nya negeri, SMA-nya negeri, dan perguruan tingginya juga SMA negeri. Itu saya kasih pelajaran tambahan dengan privat, karena untuk laki-laki saya tidak mau anak saya keluar. Kadang-kadang anak laki-laki itu seperti data heornya mau disuruh les teh ka mana we gitu ya, les tante. Akhirnya saya memanggil guru ke sekolah, ke rumah untuk privat. Berbeda dengan kakaknya. Jadi penanganan anak itu tidak sama, Ibu ya. Anak pertama, anak yang perempuan dengan kondisi ogo luar biasa seperti ini gayanya, caranya. Dan anak yang kedua yang sudah cenderung mandiri, tapi karena laki-laki takut tol hewan kamera wae, akhirnya saya perlakukan seperti itu. Dan selalu saya saat mereka sudah beranjak dewasa memberi keleluasaan pilihan hidup, tidak mendoktrin harus begini, harus begitu ya. Saat di SD, anak yang kedua saya di SD, ibu gurunya manggil, "Bu, putra ibu teh telah kersa nulis," caranya gitu. Aduh, jadi kumaha tuh nyeratnya, Bu? Mungkin nyerat teh paling lamun orang lain sudah keluar dari kelas dia baru nulis, nggak apa-apa, naik dan kene. Sebetulnya ya udah biarkan. Paling, "Ki, kenapa tidak mau nulis?" "Enggak, itu mah lebih suka mendengarkan." Oh iya, berarti dia kan lebih mengerti kalau dia itu tidak sambil nulis melihat gurunya menerangkan itu ya. Jadi saya biarkan, saya komunikasikan lagi dengan gurunya, "Bu, ternyata anak saya memahami penjelasan dari ibu itu saat dia tidak menulis. Jadi biarkan saja, boleh sesuai, yang penting ada tulisannya." Ya udah. Di SMP
masih saya dipanggil wali kelasnya. Bu, anak ibu teh bisa nulis. Aduh, anggar kene wae itu kumaha ya Bunda. Terus pun lamun kasihan teh mulai gawe tara aya kasieun gitu ya. Nah, di sana saya lihat naonnya ibu teh kemudahan wae. Oh, ternyata saya di rumah menerapkan disiplin lain. Jadi seperti ini. Kalau dasinya hilang ya atau topinya hilang, tangan sorangan. Nah, gitu ya saya cari sendiri. Dia mungkin kesiangan karena mencari topinya, dia tidak kesiangan karena mencari dasinya. Akhirnya saya pas dia kesiangan lagi beli dasi di sekolah lagi, beli topi. Tapi cukup satu kali ini, kedepannya tidak boleh kesiangan lagi, tidak boleh kesiangan gara-gara ini. Alhamdulillah beres ya. Dan kebiasaan tidak menulisnya kemuayalah gitu ya. Yang penting dia bisa. Tapi ibu mau kamu nanti hanya target ya. Silakan kamu tidak menulis nggak apa-apa. Yang penting kamu ngerti. Dan ibu mau kamu berjuang bisa masuk ke SMA negeri. Ibu jadi tamu undangan seorang ibu, seorang orang tua yang anaknya bisa ada di sana termasuk 10 besar atau berapa besar ya secara umum gitu ya pendidikannya. Ternyata itu diwujudkan oleh anak saya. Saya tidak mengatur kumaha acara kumandinya we gitu ya. Yang penting dia harus punya. Jadi dengan seperti itu dia punya rasa tanggung jawab kumaha jadi dia bisa ngajukan keinginan indungnya gitu ya. Ibunya bagaimana? SMA pun sama seperti itu. SMA zaman Covid ya ibu-ibu, anak saya itu zaman Covid tidak sekolah kan ya ibu-ibu banyak. Nah gimana nih? Kebiasaannya tidur pagi sampai siang, malam begadang. Itu saya kan jadi riweuh ya Bu ya. Kalau anak seperti itu saya takut jadi kebiasaan seperti itu. Langsung saya target. Jadi silakan kamu mau hidup seperti itu pun silakan. Kalau kamu anggap itu baik. Tapi kalau kamu anggap salah, mikir kumaha carana supaya malam tetap jadi malam, siang tetap jadi siang. Akhirnya dia ya udahlah daripada di sekolah saya minta Bu, saya antarkan ke Jawa, diantarkan ke ibu ke Jawa. Apa di sana belajar bahasa Inggris dan rutenya ya ritme belajarnya itu seperti di pesantren. Akhirnya dia terbiasa malam tidur, siang belajar. Pulang lagi ke rumah sudah punya bekal ilmu bahasa Inggrisnya bagus, punya juga bekal ilmu kebiasaan rutinitas hidupnya sudah benar lagi. Nah itu ya ibu bapak ya. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Stella, memang mengurus anak itu sulit, sangat sulit. Dan yang paling sulit adalah tega, ya, tega menerapkan aturan, ya. Tapi seandainya kita ngagugu kahoyong urang, ngagugu katega urang, pada akhirnya nanti anak kita tidak akan jadi apa-apa. Alhamdulillah bukan ingin berbangga ya Bu ya dengan anak-anak saya, tapi ini hanya sekedar sharing. Anak saya yang pertama sudah lulus jadi apoteker, sekarang sudah bekerja di Surabaya. Dan yang anak yang kedua pun sekarang sudah lulus di teknik ya Bu ya, di negeri sekolahnya. Kemarin baru ujian sidang dan lulus dengan nilai tertinggi. Alhamdulillah. Itu proses dari kecil ya, dari kecil yang kita tega, yang kalau nggak bangun sholat subuh dibayunan, nah itu ya. Nah mungkin ada salahnya ya, saya itu memang keras, tapi silakan ibu dengan cara yang lembut bisa ya. Itu kalau caranya silakan bisa, cuman yang mungkin bisa ibu tiru itu dari saya, bukan saya merasa sudah benar dalam mendidik anak, tapi teganya itu ya Bu ya, tega menentukan aturan, menentukan aturan hidup anak sebelum anak bisa menentukan aturannya sendiri. Dan mungkin bisa disimpulkan mungkin ya Bu ya dari tadi pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah. Jadi mengasuh anak itu tidak dilihat dari intensitas atau lamanya kita bersama anak, tetapi seberapa kualitaskah ketika kehadiran kita, meskipun kita sibuk bekerja, tetapi ketika kita bersama anak itu dapat berkualitas gitu. Kan kalau misalkan di rumah bersama anak tapi ari ibuna
main HP kan itu kan tidak berkualitas ya ibu ya. Tapi ketika kita sibuk bekerja dan kita pulang meskipun dalam keadaan capek, meskipun kita dalam keadaan pengen istirahat, tetapi kalau misalkan kehadiran kita bisa memberikan kehadiran penuh gitu ya untuk anak-anaknya, nah insya Allah untuk pola pengasuhan selanjutnya juga akan memberikan dampak yang baik seperti itu ya ibu-ibu ya. Jadi kenapa saya harus menerangkan ini? Karena nanti ibu-ibu harus mengikuti program-program yang ada di sekolah kami ya. Kalau program-programnya sama oleh saya belum dipaparkan, kenapa kita mau sebenarnya gitu ya. Jadi mohon perhatiannya sekedar beli ya, sekedar beli ya sampai kita cobi naon cenah ayana. Sini ya. Yang pertama, ibu-ibu harus tahu dulu visi dan misi juga tujuan yang ada di sekolah kita ya. Sekarang ibu bukan sekolah saya lagi, bukan sekolah guru lagi, tapi sekolah kita, sekolah ibu bapak ya. Karena hari ini ya, ibu-ibu yang sudah memasukkan segala macam administrasi pendaftaran ke sini sudah sah, saya pihak sekolah terima ya. Jadi anak putra putri ibu semua sudah menjadi murid di SD Negeri Sawah Lega 02 di hari ini. Keputusan ini saya tetapkan tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 11 ya, tanggal 11 bulan Juli tahun 2024. Nah, ini karena sudah disahkan, ibu-ibu harus wajib tahu ini visinya ya. Lihat di sini ada visi terwujudnya warga sekolah yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas serta berwawasan lingkungan ya. Bu, ini kan visi itu adalah cita-cita ya. Jadi ini cita-cita bukan lagi cita-cita hanya cita-cita warga sekolah guru-guru saja, tetapi ini sudah menjadi cita-cita ibu bapak juga yang anak-anaknya sudah masuk ke SD Negeri Sawah Lega 02. Jadi sudah jadi cita-cita warga sekolah ya. Ini visi misinya terwujud warga sekolah yang beriman. Di sini ya kami untuk bagaimana nih caranya anak-anak kita ini yang sekolah di Sawah Lega ini beriman. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengacu yang nantinya akan menjadikan putra putri kita ini adalah sebagai seorang manusia yang beriman. Nanti saya akan paparkan program-programnya. Dan bertakwa juga berakhlak mulia sama ya. Nah di sini saat iman itu pasti kita itu bertakwa ya. Takwa itu nanti kan perbuatannya ya, perbuatannya. Kalau iman itu kan kadang abstrak, iman itu percaya ya, percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi di sini lebih ke takwa dan berakhlak itu di sini adalah tindakannya. Kumaha tindakan beriman berarti bertakwa dan berakhlak mulia. Nah di sini juga kami sama mendidik karakter anak itu sampai harus seperti itu. Dan programnya nanti akan saya paparkan. Cerdas di sini bu, cerdas itu ya di dalam visinya. Nah itu yang dikatakan dengan cerdas dan juga matang secara fisiknya. Makanya nanti di sini kami juga menyediakan program-program yang akan menjadikan anak-anak ibu itu menjadi lebih sehat, ya, lebih kuat dan berwawasan lingkungan. Ibu-ibu biasa dengar teh ayeuna kumaha di Sawah Lega 02 kumana? Saya teh indah teh. Alhamdulillah. Nah, dengan seperti itu kita punya aset, kita punya kelebihan dari sekolah-sekolah yang lain. Kita itu punya sekolah yang pemandangannya bagus, letaknya strategis. Nah, itu yang harus kita jaga. Dengan seperti itu ada nanti programnya juga bagaimana supaya anak-anak kita itu berwawasan lingkungan. Lanjut deh. Nah, ini visi misinya. Ya, misinya, misi ini tindakannya ya. Kalau tadi visi itu mimpi-mimpi kita, nah ini sekarang ke tindakan yang harus kita lakukannya. Jadi usaha anu kedah dilakukan kurang supaya mimpi kita menjadi nyata. Ari nyimpen mun bari bobo sok jadi nyata dah ibu-ibu.
ya. Jadi ini artinya bukan mimpi sambil merem, bukan mimpi bari ngacai ya, tapi ini mimpinya harus kita wujudkan dengan tindakan atau kegiatan yang harus kita laksanakan. Di sini ada 7 nih, membimbing dan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya ya. Ibu-ibu pami anu atas gaduh putra di dia anu kasbah kasilu sok ningas nantepan duha ya. Nah itu salah satu adalah membimbing dan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama, salah satunya selain dari pembelajaran agama di kelas ya Bu ya. Terus mendidik dan membentuk pribadi peserta didik untuk memiliki karakter akhlak mulia dan berbudaya. Nah ini anak mulia, ibu-ibu amun anu gaduh putrana ayeuna nu teu meyahi dia mah ya, sok aya sedekah Jumat ya. Nah itu salah satu cara kita mendidik anak-anak memiliki akhlak yang mulia, akhlak terhadap sesama manusia. Jadi di antara kita semua ini kan ada yang kurang beruntung, ada yang ibunya sudah meninggal, ada yang ayahnya sudah meninggal, atau ekonominya tidak sebagus kita ya, seberuntung kita. Nah itu dibantu dengan sedekah dari anak-anak itu, sedekah Jumat itu ya. Selain dari itu, kita ibu-ibu juga sering melihat di sini anak-anak ya mengurus tanaman, mengurus tanaman. Di situ ada apa tuh? Greenhouse. Terus tanaman-tanaman di sini itu semua tidak hanya oleh guru atau penjaga sekolah, tapi oleh anak-anak juga. Kenapa? Karena kita melatih akhlak anak terhadap lingkungannya, terhadap makhluk hidup selain daripada manusia ya. Nah sekarang ini melaksanakan bimbingan dan proses pembelajaran dengan berbagai pendekatan. Di sini yang sudah ya, anak itu tidak hanya ada anak yang misalnya normal secara pemikiran atau secara fisik ya, ada yang berkebutuhan khusus. Kami tetap menerimanya ya, dan dengan memakai pendekatan yang lain dengan pada anak-anak yang normal fisik dan normal pikiran. Adapun misalnya anaknya normal fisiknya, normal pemikirannya, tetapi rada lambat ya. Nah itu sama kita melakukan pendekatan. Jadi guru-gurunya itu ya ibu sama dengan anak-anak ibu punya kelompok belajar. Ibu-ibu guru di sini itu belajar terus sehingga saat menemukan kesulitan saat mengajar itu dikemukakan di kelompok belajarnya. Jadi ada solusinya, ada pendekatan atau strategi pengajaran yang bisa dilakukan oleh gurunya saat mendapati anak yang eksklusif atau lain daripada yang lain ya. Nah ini terus menumbuhkan semangat keunggulan akademik dan non akademik kepada sekolah. Di sini ada nanti ekskul ya, yang non akademiknya. Jadi di sini ada beberapa ekskul, nanti akan saya terangkan satu persatu ekskulnya ekskul apa saja. Silakan nanti menurut ibu bapak, anak saya mengira bakatnya kadia, kurang masukkan ekskulnya kadia gitu ya, nah, seperti itu. Terus ini mendorong dan membantu peserta didik mengenali diri dan potensi diri ya. Ini sama. Jadi tadi seperti saya katakan, ada selain dari pendidikan formalnya, non formalnya, ekstrakurikulernya, anak-anak bisa mengetahui mana yang lupasna jang anak saya ya, atau untuk dirinya sendiri apa nih, saya mah ini resep olahraga, udah mau voli, mau sepak bola, oh saya mah resepnya seni, saya mau nyanyi, mau seni musik, mau seni tari, di sini semua ada ya. Pilih waktu yang anak ibu bisa mengikuti dan juga yang anak ibu mau ya. Jadi tentang pada ibu nang sepoli, budak kudu poli gitu ya, jangan seperti itu. Jadi sesuaikan dengan apa yang menjadi bakat putra putri ibu. Sekali lagi ini gratis ya. Terus ibu mah dibayar ke sekolah ya. Yang penting anak-anak ibu silakan mengikuti ekskul tersebut. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung, selamat menjadi keluarga SD Negeri Sawah Lega 02. Tepuk tangan dong, sudah lulus. Iya. Atur nuhun waktasna. Ayeuna bade cios barang ujian ya. Ayat kata wassalamualaikum warahmatullahi
sekali lagi terima kasih untuk ibu bapak mana ya? Untuk ibu-ibu yang masih hadir di sini, dan saya doakan semoga ibu di perjalanan sampai ke rumah lancar dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa disampaikan. Izin pamit undur diri sebagai MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.